Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, amin. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu yuk. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi yang kemarin, yaitu tema 3, subtema 3, pembelajaran 4 sampai 6. Kembali lagi bersama Ibu Yusi. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan dampak dari melalaikan kewajiban menjaga lingkungan dengan terperinci. Yang kedua, menjelaskan informasi pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungan sekitar dengan runtut. Yang ketiga, menjelaskan cara menyajikan laporan hasil wawancara. Anak-anak, kita mempunyai kewajiban menjaga lingkungan ya. Nah, apa yang akan terjadi jika kita tidak melaksanakan kewajiban kita? Bisa menyebabkan beberapa kerusakan lingkungan dan beberapa bencana alam seperti gambar berikut ini. Coba kalian amati. Gambar yang pertama, gambar apakah itu? Ya, betul, gambar hutan yang gundul. Apa penyebab hal tersebut? Yaitu disebabkan oleh penebangan hutan secara liar. Kemudian bagaimana dampak bagi lingkungannya? Tentunya lingkungannya rusak ya dan menjadi tandus. Dan dampak bagi masyarakatnya adalah masyarakat sulit mendapatkan air. Kemudian apa saran yang bisa kalian berikan supaya hal ini tidak terjadi? Yaitu sebaiknya masyarakat tidak menebang pohon sembarangan di hutan. Kemudian perhatikan gambar yang kedua. Gambar apakah itu? Ya betul, gambar bencana banjir ya. Apa penyebab hal ini? Yaitu bisa disebabkan oleh hutan gundul sehingga tidak ada lagi penopang air. Dampak bagi lingkungannya adalah tentunya lingkungannya menjadi rusak dan dampak bagi masyarakatnya adalah kehilangan harta benda dan merusak lingkungan serta prasarana. Kemudian, apa saran yang bisa kita berikan supaya hal ini tidak terjadi? Nah, sebaiknya tidak menebang hutan sembarangan ya. Kemudian, yang ketiga, gambar apakah ini? Ya, betul, gambar tanah longsor. Apa penyebab hal tersebut? Nah, bisa disebabkan oleh hutan yang gundul juga ya. Nah, dampak bagi lingkungannya apa? Lingkungannya menjadi rusak. Dan dampak bagi masyarakatnya adalah rumah tertimbun dan adanya korban. Kemudian saran apa yang bisa kita berikan supaya hal ini tidak terjadi? Sebaiknya tidak menebang pohon sembarangan. Dari beberapa akibat yang timbul karena hutan yang gundul, menandakan bahwa pentingnya untuk menangani masalah tersebut. Salah satunya dengan melakukan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang sudah gundul atau tandus. Kegiatan reboisasi ini terdiri dari penanaman hutan yang gundul akibat penebangan atau bencana alam. Nah, terdapat beberapa manfaat reboisasi, diantaranya satu, mencegah erosi, yang dimana erosi ini merupakan perubahan bentuk tanah atau batuan atau proses pengikisan tanah oleh kekuatan air atau angin. Kemudian yang kedua, manfaat reboisasi adalah mengembalikan air tanah. Nah, dengan reboisasi penanaman kembali, maka pohon akan kembali menyimpan air sehingga persediaan air tanah menjadi besar. Kemudian yang ketiga, menyeimbangkan alam. Yang keempat, mengembalikan rumah hewan. Dan yang kelima, penghasil oksigen.
Nah, anak-anak, apa yang telah kamu lakukan sebagai wujud cinta terhadap lingkungan? Menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam merupakan tugas kita bersama ya. Ada banyak cara yang bisa kita lakukan, dimulai dari hal yang kecil hingga yang besar. Tuhan menciptakan sumber daya alam untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia. Pemanfaatan sumber daya alam secara bijak adalah hal yang sangat penting untuk keseimbangan dan kelestarian alam. Sikap bijak tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan. Nah, salah satu pemanfaatan sumber daya alam yaitu dengan menghijaukan lahan dengan cara menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya tanaman obat seperti kencur, kunyit, dan jahe. Nah, kemudian simaklah informasi berikut mengenai tanaman obat, kencur, kunyit, dan jahe. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit seperti influenza pada bayi, masuk angin, sakit kepala, batuk, dan keseleo. Kemudian kunyit. Kunyit atau kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Namun ada juga yang memanfaatkan buah kunyit untuk kesehatan. Diyakini mampu mengobati berbagai jenis penyakit. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Penyinaran matahari yang cukup dan tanah yang gembur dapat menambah kesuburan. Kemudian jahe. Tanaman jahe telah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk tanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat antara lain bumbu masak, pemberi aroma, dan rasa pada makanan. Dan juga dapat memberi efek rasa panas dalam perut. Oleh karenanya, jahe juga digunakan sebagai bahan minuman penghangat tubuh. Selain itu, jahe juga banyak digunakan dalam industri obat, minyak wangi, dan jamu tradisional. Nah, anak-anak, ayo kita mencintai lingkungan yuk. Nah, bagaimana ya cara mencintai lingkungan? Berikut ini ada beberapa contoh kegiatan yang menunjukkan bahwa kita mencintai lingkungan. Di antaranya, membuang sampah pada tempatnya, melakukan kerja bakti membersihkan lingkungan sebulan sekali, membuat bak penampungan sampah, menanam pohon di sekitar rumah, kemudian memisahkan sampah organik dan anorganik. Lalu kegiatan seperti apa ya yang tidak mencerminkan sikap kita dalam mencintai lingkungan? Di antaranya, membuang sampah di sungai, enggan membersihkan lingkungan, belum menanam pohon di sekitar rumah, membuang sampah sembarangan, dan tidak peduli kebersihan lingkungan. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut harus kita hindari ya. Selanjutnya, bagaimana ya ciri-ciri dalam mencintai lingkungan? Di antaranya, ciri-cirinya adalah peduli terhadap lingkungan, kemudian membuang sampah sekecil apapun pada tempat yang telah disediakan, dan tidak senang apabila ada orang yang membuang sampah sembarangan. Jadi dapat disimpulkan bahwa mencintai lingkungan adalah kewajiban seluruh masyarakat ya. Dengan menjaga lingkungan, kita akan memberikan hak orang lain untuk hidup nyaman. Pada beberapa pertemuan sebelumnya, kita juga telah membahas ya mengenai format menulis laporan wawancara. Seperti berikut ini. Nah, kalian juga pada pertemuan sebelumnya telah melakukan wawancara.
Karena itu, tugasnya kalian coba buat laporan dari wawancara yang telah dilakukan pada tugas sebelumnya ya, sesuai format menulis laporan wawancara yang tadi. Kemudian kerjakan halaman 116 sampai 117 yang ada pada buku tema 3, kerjakannya di kertas folio ya. Sekian dahulu untuk pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan kerjakan tugasnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.